Halo, terima kasih sudah download template Nice to Meet Me dari Notion Magician. Ini adalah template yang akan digunakan untuk challenge 30 hari bersama Meng. Nah, jadi aku tuh suka bikin challenge journaling bareng gitu di Threads. Biasanya dibikinnya sih dua bulan sekali ya. Dan sekarang ini udah berjalan challenge ketiga. Sebelumnya kita pernah journaling challenge tentang memaknai Ramadan, terus yang kedua itu produktivitas, barulah yang ketiga ini kita bahas topiknya soal self-awareness atau mengenal diri sendiri atau PDKT sama diri sendiri. Nah, itulah kenapa namanya Nice to Meet Me. Nah, itu sedikit intermezzo aja. Nah, di video kali ini aku bakal jelasin caranya pakai si template ini dari HP. Kalau misalnya kamu mau pakainya via desktop atau laptop atau komputer, kamu bisa cek video yang satunya karena aku udah bahas di situ tutorialnya. Nah, kita masuk ke cara mulai pakai templatenya. Jadi step pertama adalah kamu harus duplicate dulu si template ini. Tapi untuk bisa menduplikat, pastikan kamu sudah punya aplikasi Notion-nya dulu. Nah, aplikasi Notion-nya itu yang logonya seperti ini ya. Nanti kamu bisa download, terus pastikan kamu juga sudah login. Kalau misalnya belum punya akunnya, kamu bisa bikin akun dulu. Nah, kalau misalnya udah, nanti akan tampilannya seperti ini ya. Nah, workspace-nya gitu. Nah, kita kembali lagi ke yang tadi. Nah, untuk menduplikat, kamu harus klik dulu si template-nya. Barulah kamu klik icon 3 garis di sini. Dan ini ada opsi untuk duplicate. Jadi pastiin ya kamu duplikatnya tuh setelah buka si halaman template ini. Kalau udah nanti akan diarahkan ke Notion kamu, terus nanti ada pilihan untuk mau masukin ke workspace yang mana. Nah, ini kamu bisa disesuaikan aja. Kalau udah kamu bisa klik. Dan setelah itu kamu akan bingung karena tidak ada yang terjadi setelahnya. Nah, jangan khawatir karena emang Notion di HP itu kalau kita duplicate template nggak ada kayak notifikasi loading atau sedang memproses duplicate gitu. Jadi kamu bisa menunggu aja dengan sabar. Nanti kalau udah terduplicate dia akan muncul di sebelah sini. Kadang butuh waktu yang agak lama juga kalau misalnya koneksi internetnya kurang baik atau misalnya data kamu agak penuh gitu. Jadi kamu bisa menunggu aja dengan sabar. Nah, kalau misalnya udah terduplicate, nanti kamu bisa klik aja dan buka halamannya. Nah, tampilannya akan jadi seperti ini. Jadi di sini ketika challenge-nya dimulai dan misalnya ini adalah hari pertama challenge ya, kamu bisa cek di sini journaling hari ini. Nah, tapi jangan khawatir kalau di kamu tampilannya kosong seperti aku, karena aku kebetulan record ini tanggal 29 Juni, sedangkan kita mulai challenge di tanggal 1 Juli gitu. Jadi, dia memang udah aku filter untuk menampilkan hanya di hari ketika kita buka si template-nya. Tapi kalau misalnya nanti ya, aku kasih contoh deh. Hari ini tuh tanggal 29. Nah, kalau misalnya nanti udah datang tanggal 1, ketika kamu buka, dia akan otomatis muncul di sini challenge-nya gitu. Dan ketika ganti hari, misalnya udah tanggal 2 Juli, dia juga akan otomatis mengganti si journaling yang muncul di bagian journaling hari ini. Gitu, ini aku ubah lagi, takut lupa. Oke. Kalau nanti cara mengerjakan challenge-nya, kamu bisa klik halaman. Misalnya kita ke hari pertama ya. Nah, di hari ke-1 ini akan ada pertanyaan refleksi hari ini. Dan setiap hari itu pertanyaannya akan beda-beda. Kamu bisa menjawab hasil refleksi ini dengan klik di sini. Terus kamu bisa hapus, ketik di sininya. Dan mulai mengisi di sini, ketik-ketik gitu ya. Nah, kalau misalnya kamu pas waktu lagi hapus-hapus gini, nggak sengaja ngehapus gitu ya, cara kembalinya adalah kamu bisa klik yang ini, icon undo ini. Nah, klik, dia akan nah seperti ini, dia akan kembali ke ketika kamu sebelum menghapusnya. Nah, terus ini kan di setiap challenge itu ada yang 1 pertanyaan, ada yang 2 pertanyaan. Nah, kalau kamu merasa perlu refleksi tambahan di luar pertanyaan hari ini, kamu bisa klik bagian tambah baru. Sebentar, ada yang nah ini kayak tadi ya, misalnya nggak sengaja kepencet, nanti kamu bisa klik aja undo, nah seperti ini.
Nah, kamu bisa klik yang tambah baru, terus akan muncul lagi halaman seperti ini, blog seperti ini. Nanti kamu bisa sesuaikan aja topiknya soal apa, terus hasil refleksi kamu kayak gimana. Nah, kalau udah selesai ngisinya, nanti kamu bisa klik button journaling selesai. Dan di sini akan ada konfirmasi. Kalau udah bisa kamu klik aja ya sudah selesai. Dan yang terjadi adalah statusnya akan berubah. Nah, kalau kamu notice sebelumnya ini adalah belum mulai gitu. Tapi kalau kamu udah klik button ini, dia akan otomatis berubah jadi selesai. Nah, setelah udah selesai, pastikan kamu juga lapor ke aku via threads. Jadi nanti aku bakal selalu tag kamu setiap hari, biasanya sih pagi-pagi sekitar jam 6 atau jam 7. Di postingan itu kamu bisa reply dengan kasih cerita kamu setelah mengisi si refleksi hari itu. Dan kalau kamu berkenan, kamu juga bisa share hasil refleksi kamu ya. Tapi kalau misalnya kamu merasa jawabannya terlalu personal dan kurang nyaman untuk dibagikan ke publik, kamu bisa cuman ceritain apa yang kamu rasain aja setelah mengisi si refleksi ini. Dan nanti kalau udah di threads bisa ketik aja, centang aja si ininya, terus udah deh selesai. Kamu bisa lanjut ke keesokan harinya gitu. Dan di bagian sini, ini tuh ada 3 tab ya. Dan caranya kamu bisa klik di bagian ini. Nah, ada 3 tampilan atau tab. Ada sedang berjalan, selesai, sama semua. Apa sih bedanya? Nah, kalau sedang berjalan, ini isinya adalah semua halaman atau journaling yang belum kamu isi. Jadi kalau misalnya nanti udah berubah statusnya selesai, dia akan otomatis hilang dari tab yang ini. Nah, terus dia hilang kemana nih? Dia akan pindah ke tab yang selesai, seperti ini. Tapi kamu juga bisa cek semuanya di bagian semuanya. Jadi di sini adalah semua journaling dari hari 1 sampai hari ke-30. Oke, sekian aja tutorialnya. Semoga bisa dipahami. Terima kasih, semangat journaling.